Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di Padatu Channel. Salah satu yang dibahas dalam channel ini adalah terkait dengan PPh 21. Pada video seri SPT PPh 21 sebelumnya, bagian 1 dan 2, kita telah bahas proses pelaporan SPT PPh 21 tahunan orang pribadi, mulai dari persiapan login DJP online sampai dengan penerimaan bukti pelaporan SPT. Pada kesempatan ini kita akan membahas apabila seorang karyawan dengan perhitungan PPh 21 ditanggung oleh pemberi kerja atau gross up dan menerima 2 atau lebih bukti potong di tahun yang sama dengan pemberi kerja yang berbeda. Bagaimanakah perhitungan PPh 21-nya di akhir tahun? Apakah terjadi lebih bayar, nihil ataupun kurang bayar? Nah, di sini nanti kita bahas terkait dengan pelaporan kedua bukti potong tersebut. Mari diikuti video selanjutnya. Pemerintah resmi meluncurkan aplikasi Cortex untuk administrasi perpajakan di Indonesia mulai 1 Januari 2025. Meskipun demikian, untuk laporan SPT tahun 2024 masih menggunakan aplikasi DJP online. Untuk lapor SPT PPh 21 tahunan orang pribadi, yang perlu kita persiapkan adalah bukti potong 1721A1 yang sudah diterima dari pemberi kerja. Saat ini kita simulasikan karyawan mempunyai 2 bukti potong dari PTA, bekerja dari Januari sampai dengan bulan Juli 2024 dengan status TK0, dengan jumlah penghasilan netonya di poin atau di baris ke-13 ini 98.947.350 dan PPh yang sudah diperhitungkan oleh pemberi kerja sebesar 2.247.350. Dua angka ini akan menjadi bahan kita untuk perhitungan PPh 21. Selanjutnya, karyawan juga mempunyai bukti potong yang lain yang bekerja mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2024 dari PTB dengan penghasilan neto sebesar 62.947.350 ini. Kemudian PPh yang diperhitungkan sebesar 447.350. Di sini kita lihat jumlah PPh sudah ditanggung PPh-nya oleh pemberi kerja. Ada tunjangan PPh sebesar jumlah PPh yang dibebankan. Langkah awal dalam pelaporan PPh 21, kita masuk kepada DJP online, login dengan NPWP atau NIK dari penerima penghasilan. Ini adalah tampilan awal. Kita pilih lapor, kita pilih menu e-filing. Selanjutnya kita pilih menu buat SPT, lalu pilih untuk jawaban pertanyaan sampai dengan poin terakhir ini kita pilih dengan panduan dengan SPT 1770S dengan panduan. Selanjutnya kita buat SPT. Nah, buat SPT ini pilih tahun pajak, kemudian status SPT normal dan klik selanjutnya. Kita tambahkan data-data bukti potong yang kita telah terima dari pemberi kerja. Untuk lebih mudahnya kita menggunakan simulasi yang kita buat dari formulir Excel. Ini adalah simulasi pelaporan SPT. Untuk tahap pertama kita inputkan bukti potong yang dari PTA, masa perolehan penghasilan dari bulan 1 sampai dengan bulan 7, yang akan menjadi pedoman kita untuk yang diinput dalam penghasilan yang diperoleh dari PTA ini adalah PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, kita inputkan dalam
tambah, kemudian kita isikan nomor bukti potong, NPP pemotong, tanggal, dan jumlah PPh yang dipungut, sehingga akan masuk kepada kolom di bagian jumlah PPh yang dipungut. Selanjutnya kita isikan jumlah neto penghasilan 9894730 ini kita peroleh dari baris 13. Selanjutnya kita isikan formulir selanjutnya, ya, halaman keempat dan seterusnya, seperti pengisian harta, hutang, penghasilan final, penghasilan dari luar negeri dan sebagainya, sampai kepada perhitungan PPh. Nah, ini adalah perhitungan PPh kita, di mana jumlah penghasilannya sebesar 98 ini telah dipotong PPh sebesar 2.247.350. Dengan satu yang kita inputkan, jumlah PPh-nya adalah 0 atau nihil, tidak ada PPh yang lebih bayar ataupun kurang bayar. Kenapa? Karena kita inputkan satu bukti potong. Bagaimana kalau kita menginputkan bukti potong berikutnya yang diterima dari PTB? Seperti ini. Yang perlu kita inputkan adalah tentunya tambah bukti potong. Ini kita tambah, kita inputkan nomor bukti potong, dan data-data selanjutnya termasuk adalah jumlah PPh yang dipungut. Kita isi nanti di dalam formulir penambahan ini akan muncul di bagian jumlah PPh yang dipotong berikutnya dari PTB. Kita lanjutkan kepada pengisian jumlah penghasilan neto yang diterima dari PTB. Di sini kita tambahkan jumlah penghasilan netonya adalah 62.947 ini. Kita isikan. Nah, di sini sudah berubah, di mana jumlah penghasilan neto adalah 161.894, yaitu jumlah penghasilan neto kedua bukti potong. Selanjutnya kita masuk kepada bagian perhitungan PPh 21. Di sini kita lihat bahwa jumlah penghasilan neto sebesar 161.894.700 ini dengan total PPh yang terhutang adalah 10.184.100 ini. Ini adalah yang telah dipotong penjumlahan dari PTA dan PTB. PPh yang telah dipotong oleh PTA dan PTB ini adalah kurang bayar dan harus dibayar sendiri oleh si pemilik penghasilan. Dari mana angka 748.900 kurang bayar ini kita peroleh? Adalah dari, kita lihat penghasilan neto dari PTA 98, penghasilan neto dari PTB 62, totalnya adalah 161. Dikurangi dengan PTKP TK0 54, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 107.894.700 ini. Kemudian kita tentukan berapa jumlah PPh-nya. Nah, karena 107 ini merupakan penghasilan besar dari 60, maka tarifnya udah mencapai 15%. Sehingga PPh yang seharusnya dari penghasilan total penghasilan neto ini adalah 10.184.100 ya. Dibayar oleh PTA, dibayar oleh PTB, sehingga jumlah yang harus dibayar oleh karyawan sebesar total PPh terhutang dengan PPh yang telah dibayar adalah sisanya adalah 748.900 ini yang harus dibayar sendiri oleh karyawan. Di sini kita lihat jumlah PPh sudah ditanggung PPh-nya oleh pemberi kerja. Ada tunjangan PPh sebesar jumlah PPh yang dibebankan. Demikian juga di bukti potong dari PTB, PPh yang dibebankan, yang terhutang sudah ditanggung. Tetapi ketika kedua penghasilan ini digabung, maka terdapat kurang bayar yang harus dibayar sendiri oleh pemilik penghasilan sebesar 748.900 ini. Bagaimana untuk proses pembayarannya? Setelah kita ketahui jumlah kurang bayar,
untuk pelaporan SPT ini, selanjutnya kita lakukan pembayaran ataupun pembuatan kode billing. Ini adalah proses kurang bayar lebih bayar. Status SPT Anda kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Nah, di sini karena kita belum melakukan pembayaran, kita klik bagian belum. Buat kode billing. Nanti akan muncul info terkait dengan status SPT dan kode pembayaran dan kode jenis setoran. Dalam hal ini, e-filing juga menyediakan langsung kode billing, yaitu dengan jumlah yang tampil ini, sesuai dengan pembayaran yang akan kita lakukan. Batas waktu pembayaran diberikan waktu lebih kurang 1 minggu. Selanjutnya kita lakukan proses pembayaran. Di sini contohnya kita melakukan pembayaran menggunakan Bank Mandiri. Ya, kita login ke Livin Bank Mandiri, kita pilih bayar atau VA ini. Lanjut kepada pilih menu pajak. Selanjutnya kita pilih pajak, PNBP, cukai. Di sini kita inputkan kode billing sesuai dengan yang dibuat oleh e-filing tadi. Lanjut proses pembayaran, kita pastikan lagi angkanya sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, nanti lanjutkan untuk proses pembayaran sehingga kita memperoleh bukti pembayaran yang didownload dari bank. Di sini pastikan kembali jumlah pembayaran dan kita pastikan juga menerima nomor tanda penerima negara atau NTPN ini yang akan kita inputkan pada proses pelaporan SPT selanjutnya. Kita kembali kepada e-filing untuk penyelesaian pelaporan SPT. Status SPT Anda kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Karena kita sudah melakukan pembayaran, maka kita klik sudah. Selanjutnya kita masukkan tambah untuk input kode NTPN, kode pembayaran. Kita masukkan NTPN-nya, kita inputkan NTPN sesuai dengan yang kita terima dari bukti pembayaran pajak. Simpan. Akan muncul di kolom bagian jumlah PPh yang sudah dibayar. Jika NTPN dilakukan atau dibayarkan lebih dari 1 NTPN, maka diinput tambah untuk input NTPN berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada pelaporan. Kita klik atau centang bagian pernyataan ini. Klik selanjutnya. Ini adalah ringkasan SPT kita. Jenis formulirnya 1770S. Status SPT kurang bayar, artinya kita dalam pelaporan ini terdapat yang harus dibayar, yaitu sejumlah 748.900 yang sudah kita bayarkan. Dengan catatannya lengkap. Selanjutnya kita ambil kode verifikasi di sini. Pilihan media pengirimannya adalah apakah email atau SMS. Nah, dalam kesempatan ini kita pilih melalui email. Token telah terkirim ke email Anda. Selanjutnya kita cek email. Ini sudah diterima dari DJP, kode verifikasi penyampaian SPT. Kita klik. Ini adalah kode verifikasi yang akan kita input dalam pelaporan SPT. Kita pastikan kode verifikasi dan kode server yang akan kita sesuaikan dengan yang ada di e-filing. Di sini kode verifikasi dan kode server sudah sesuai. Lanjut kepada pengiriman laporan SPT. Ini pelaporan sudah berhasil dengan kita menerima bukti penerimaan elektronik untuk pelaporan SPT tahun 2024. Demikian untuk pelaporan SPT 2 Buti Potong pada kesempatan ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih yang telah menonton video ini. Silakan klik subscribe, share, dan komen
Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya.